Seluruh mode tempur Ichigo dibahas di sini. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada video ini, seperti yang telah Wong Anime janjikan, kita akan membahas mengenai seluruh wujud tempur Ichigo dari awal dia menjadi Shinigami hingga Ichigo kemudian mengeluarkan wujud akhirnya dalam pertempurannya melawan Yhwach. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke video, Wong Anime ingatkan kepada kalian bahwa mengedit video ini adalah sesuatu yang membutuhkan usaha dan waktu yang lumayan banyak. Karenanya Wong Anime ingin supaya kalian silahkan klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk mengklik tanda panah di samping tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasi. Bisa ya? Oke, mari kita langsung aja ke videonya. Di antara protagonis anime shonen, Ichigo kemungkinan adalah protagonis dengan wujud tempur paling banyak. Mengingat setiap wujud tempur Ichigo berkaitan dengan jiwa dan juga jati dirinya, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada Ichigo adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dihindari. Semakin dia mempertanyakan dirinya dan menggali jati dirinya lebih jauh, maka semakin Ichigo mengenal dirinya dan semakin besar kekuatan yang bisa dia gali dari jiwanya tersebut. Nah, berikut ini adalah wujud-wujud tempur yang pernah Ichigo keluarkan di manga dan anime Bleach. Catatan sebelumnya ya, di sini Wong Anime tidak mengurutkan seluruh wujud tempur ini dari yang terkuat hingga yang terlemah atau sebaliknya, dan hanya mengurutkan berdasarkan urutan sesungguhnya di animenya. Catatan juga nih ya, di sini Wong Anime tidak menambahkan wujud tempur yang dianggap non-canon seperti misalkan wujud tempur Ichigo yang muncul di movie ataupun di episode-episode film. Wujud-wujud ini semuanya diurutkan berdasarkan urutan kemunculannya masing-masing. 1. Ichigo mode Shinigami pengganti. Mode tempur pertama yang Ichigo miliki adalah mode Shinigami pengganti. Mode ini dikeluarkan oleh Ichigo setelah dia bertemu dengan Kuchiki Rukia pertama kali. Dalam pertarungan melawan Hollow, Rukia terluka dan pada akhirnya menggunakan pedang Rukia, Ichigo melakukan penetrasi pada dirinya sendiri. Dan mode Shinigami tipe basic ini pun keluar. Ketika memasuki mode ini, Ichigo diketahui memiliki jumlah Reiatsu yang sangat besar sehingga Rukia kaget ketika pertama kali melihat Ichigo. Sama seperti kebanyakan Shinigami, Ichigo juga memakai kimono hitam, namun yang paling membedakan antara Ichigo dengan para Shinigami lainnya adalah pedang Ichigo terlihat jauh lebih besar dari Shinigami pada umumnya yang biasanya diletakkan di pinggang. Pedang Ichigo dikarenakan besarnya justru malah ada di punggungnya yang sekali lagi menyiratkan betapa besar Reiatsu dari Ichigo ini. Namun meskipun begitu, pedang besar yang ada di punggung Ichigo juga menyiratkan mengenai betapa rendahnya kontrol Ichigo atas Reiatsunya sendiri. 2. Ichigo mode Shikai atau dikenal juga sebagai Ichigo di prank Urahara. Setelah pertemuan antara Ichigo dengan Abare Renji dan Kuchiki Byakuya juga ditangkapnya Rukia dikarenakan telah dianggap melanggar kode Shinigami, maka Ichigo kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Karena seperti yang kita tahu, membutuhkan energi dari Rukia untuk membuat Ichigo bisa menjadi Shinigami. Setelahnya, karena dia ingin menolong Rukia, dia pun akhirnya berlatih dengan Urahara Kisuke. Dan melalui pelatihannya ini, Ichigo pada akhirnya mendapatkan mode Shikai miliknya. Meskipun pelatihannya lebih kepada di prank daripada dilatih Urahara, dikarenakan dia mesti naik dari galian tanah dalam keadaan terikat dan dia mesti keluar sebelum dirinya menjadi Hollow, Ichigo pada akhirnya berhasil melewati ujian ini dan mode Shikainya pun berhasil dikuasai. Pada mode ini berbeda dengan para Shinigami umumnya yang akan terus menyimpan pedangnya di pinggangnya sehingga mereka melepaskan Shikai atau bankainya. Ichigo akan terus berada di dalam kondisi Shikai yang kita tahu di mana pedang besarnya akan dia panggul di pundaknya hampir setiap saat. Dengan kata lain, Ichigo tidak akan pernah menyarungkan pedangnya sama sekali dalam mode tempur ini. Paling banter pun dia hanya membungkusnya di dalam kain putih hanya untuk menyembunyikan pedangnya. Nah, nama pedangnya dalam wujud Shikai ini dikenal dengan sebutan Zangetsu. 3. Ichigo mode Bankai pertama. Mode selanjutnya Ichigo yang pada akhirnya dia kuasai ketika dirinya berusaha untuk menyelamatkan Rukia. Ketika dia hampir menyelamatkan Rukia, dia akhirnya bertemu dengan Byakuya yang sebelumnya mengalahkan Ichigo dengan telak dan seperti yang telah diprediksi, Ichigo tidak mampu menandingi Byakuya.
Dia kemudian melarikan diri bersama dengan Yoruichi, dan dengan Momi dia pun belajar untuk menggunakan Bankai supaya dirinya bisa menandingi Byakuya. Pada akhirnya Ichigo pun berhasil mendapatkan Bankai melalui pelatihannya tersebut, di mana Bankai ini justru membuat pedangnya berubah menjadi berukuran normal seperti layaknya katana biasa. Namun kecepatan Ichigo berubah menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Menurut Byakuya, ketika Ichigo berada dalam wujud Bankainya, dia pada dasarnya mengkompresi Reiatsu miliknya sehingga kecepatannya menjadi jauh lebih cepat dari Shunpo normal dan hampir seperti layaknya berteleportasi. Dalam mode tempurnya ini, semua Shinigami yang tidak mengeluarkan Bankai bukanlah tandingan Ichigo di dalam pertempuran, dan Getsuga Tensho-nya yang kita tahu merupakan serangan andalan Ichigo menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. 4. Ichigo mode topeng holo. Mode lain yang merupakan salah satu mode unik yang dimiliki Ichigo di dalam pertempuran adalah mode holo. Salah satu ciri khas dari mode ini adalah topeng mirip panji tengkorak yang dipakai di wajah Ichigo ketika dia bertarung, dan topeng ini bisa muncul baik itu dalam mode Shikai ataupun mode Bankai. Apabila Ichigo terdesak atau energinya hampir habis, maka mode holonya ini akan bisa mengambil alih tubuhnya dan pada akhirnya membuat kekuatan Ichigo dan kecepatannya naik hingga berkali-kali lipat. Namun pada akhirnya membuat Ichigo mengamuk tidak terkendali sehingga gerakannya sendiri menjadi gerakan acak yang polanya tidak terbaca. Pada dasarnya Ichigo tidak terlalu menyukai mode ini karena dia tidak menginginkan dirinya dikuasai oleh mode holonya yang tidak pandang bulu, menyerang siapapun yang ada di hadapannya, entah itu lawan ataupun kawan. Mode pertarungannya ini pada dasarnya pernah termanifestasi beberapa kali, diantaranya dalam pertarungan melawan Byakuya ketika Ichigo hampir dikalahkan dikarenakan Bankai Byakuya yaitu Senbon Zakura Kageyoshi. Namun berkat mode ini keadaan berbalik dikarenakan peningkatan luar biasa dari kekuatan dan juga kecepatan Ichigo. 5. Ichigo Full Holo. Ichigo Full Holo adalah bentuk Ichigo dalam mode topeng holo yang dibiarkan dalam waktu lama sehingga pada akhirnya seluruh tubuhnya diselubungi dalam bentuk holo. Wujud ini pertama kali diperlihatkan ketika Ichigo melatih dirinya bersama para visor pimpinan Hirako Shinji dalam rupa yang mirip seperti kadal putih namun dengan wujud yang mirip seperti manusia. Dalam wujud ini Ichigo menjadi buas tanpa akal sama sekali, bertarung seperti layaknya hewan yang tidak dikekang. Dalam wujud ini juga dia juga bisa mengeluarkan Zero, memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi dan juga kecepatan yang luar biasa. Tapi untungnya Ichigo berhasil mengendalikan dirinya dan menghentikan transformasi dirinya di hadapan para visor. 6. Ichigo mode visor. Ichigo pada akhirnya berhasil mempelajari cara untuk mengendalikan mode holonya setelah dia berhasil menyelamatkan Rukia dan dia kembali ke kota Karakuri sehingga menjadi Shinigami pengganti menjaga kedamaian kota tersebut. Kesempatan ini muncul setelah dia bertemu dengan sekelompok Shinigami yang ternyata sama seperti Ichigo, yaitu mereka yang bisa berubah menjadi holo. Namun tampaknya mereka bisa mengendalikan kesadaran mereka dalam bentuk holo ini. Kelompok yang dipimpin oleh Hirako Shinji ini kemudian melatih Ichigo untuk bisa memakai topeng holo di dalam pertempuran. Setelahnya Ichigo pada akhirnya berhasil menggunakan mode topeng holonya dalam keadaan sadar, namun dia hanya bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 11 detik. 7. Ichigo mode Fastolord. Ichigo mode Fastolord merupakan salah satu mode terkuat dari Ichigo. Asal-usul kenapa Ichigo bisa berubah menjadi Fastolord ini tidak diketahui dengan pasti hingga kemudian kita akhirnya mengetahui kalau ibu dari Ichigo yaitu Kurosaki Masaki berhasil dilukai oleh Fastolord yang memiliki nama White, salah satu subjek eksperimen dari Sosuke Aizen. Karenanya Fastolord bisa memanifestasikan dirinya ke dalam tubuh Ichigo yang merupakan keturunan dari Masaki. Ichigo pertama kali mengambil wujud Fastolord adalah di dalam pertempurannya melawan Ulquiorra Shepherd, di mana saat itu Ichigo berhasil dihabisi oleh Ulquiorra menggunakan Zero sehingga dadanya berlubang. Kematian Ichigo saat melawan Ulquiorra pada akhirnya membangkitkan Fastolord yang ada di dalam diri Ichigo. Meskipun Ulquiorra sang espada urutan keempat telah melakukan resurrection dan melepaskan pedangnya sehingga mengeluarkan wujud dari dirinya yang sesungguhnya dan mengeluarkan kekuatannya yang tersegel, Ichigo dalam wujud Fastolord ini berhasil menghancurkan Ulquiorra berkeping-keping yang sebelumnya mengunggulinya dalam keadaan yang sangat telak.
Ichigo mode Fast Lord ini begitu kuatnya sehingga lemparan tombak Lanza de Relampago milik Ulquiorra hanya dia tahan dengan satu tangan saja. Padahal serangan Ulquiorra ini hampir sebanding dengan kekuatan dari hulu ledak nuklir. Selain itu, hanya ayunan ringan dari mode ini mampu membuat tanah terbelah dan hempasan angin keluar luar biasa. Zero dari Ichigo mode Fast Lord ini juga bahkan mampu menghancurkan total Zero Oscuras milik Ulquiorra yang sebelumnya sangat merepotkan Ichigo di medan tempur, seolah kalau kekalahan Ichigo sebelumnya seperti mimpi yang tidak pernah terjadi. 8. Ichigo mode Dangai. Ichigo mode Dangai adalah mode tempur Ichigo yang terjadi setelah dirinya berhasil mengalahkan Ulquiorra Shiver di Las Noches di Hueco Mundo. Dalam jalan kembali menuju kota palsu Karakura, tempat di mana para Shinigami bertarung habis-habisan melawan Aizen, Ichigo kemudian memasuki Dangai yang merupakan jurang pemisah antara dunia manusia dengan Shinigami. Dangai ini pada dasarnya adalah lorong yang semakin menyempit dan akan memakan siapapun yang terjebak di sana. Salah satu hal unik dari Dangai ini adalah aliran waktu yang terjadi di Dangai berbeda dengan apa yang terjadi di dunia nyata. 1 jam di luar Dangai setara dengan 2000 jam di Dangai. Ketika pertempuran habis-habisan antara Aizen dengan para Espada melawan Soul Society terjadi, Aizen sengaja merusak Dangai, dan hal ini membuat Dangai melambat sehingga Kurosaki Isshin kemudian memanfaatkan Dangai untuk melatih Ichigo selama 3 bulan di dalamnya dan melatihnya untuk menggunakan bentuk terakhir dari Bankai Zangetsu miliknya. Setelah peristiwa tersebut, Ichigo kemudian keluar dari Dangai dan melawan wujud Hogyoku dari Aizen dengan hampir tanpa usaha besar sama sekali, dan ini menunjukkan kekuatan Ichigo dalam mode Dangai ini. Kekuatannya begitu besar sehingga dia bisa menyapu gunung dalam benturan dengan Aizen. Ciri khas dari mode ini adalah selain rambutnya yang panjang dikarenakan latihan 3 bulannya, juga rantai yang terhubung dengan Zanpakuto yang melilit tangan kanannya. Pada dasarnya dalam mode ini, jika hanya melihat kekuatan semata, maka Ichigo setara dengan Aizen. 9. Ichigo mode Final Bankai. Ichigo mode Final Bankai adalah salah satu mode lainnya yang diperoleh Ichigo dalam latihannya di dalam Dangai bersama ayahnya Kurosaki Isshin. Mode ini dikenal juga sebagai mode Mugetsu. Ichigo menyadari kalau setelah Aizen menyatukan dirinya dengan Hogyoku, maka Aizen hampir abadi dan tidak bisa dihancurkan dalam mode Dangai. Karenanya Ichigo kemudian berubah ke dalam wujud Bankai finalnya. Dalam wujud Mugetsu ini, Ichigo berhasil menyatukan dirinya secara sempurna dengan Zangetsu, dan hal ini membuat dirinya berubah wujud dengan sangat drastis dan pada akhirnya mengubah dirinya sendiri menjadi Getsuga Tensho sehingga bisa mengeluarkan serangan terkuatnya. Dia memiliki aura hitam yang mengelilingi tubuhnya, rambutnya pun berubah warna menjadi hitam dan menjadi sangat panjang. Perban putih menutupi tubuhnya dan mampu menciptakan pedang yang terbuat dari Reiatsu hitam. Ketika dia mengayunkan pedangnya, maka tirai hitam dari Reiatsu akan mengarah ke target dan langit pun akan berubah menjadi gelap pula. Serangan ini begitu kuatnya sehingga Aizen dalam bentuk evolusi terkuatnya berhasil dihancurkan, tapi setelahnya Ichigo kehilangan kekuatannya sebagai Shinigami seutuhnya. Serangan final dari Ichigo pada akhirnya membuat Aizen berubah ke wujud evolusi sebelumnya untuk meregenerasi ulang tubuhnya. Namun kemudian Urahara memanfaatkan hal ini pada akhirnya berhasil menyegel Aizen. 10. Ichigo mode Fullbring. Mode selanjutnya yang dimiliki oleh Ichigo adalah mode Fullbring. Mode ini adalah mode tempur Ichigo yang dimiliki setelah dia kehilangan kekuatan Shinigaminya akibat pertarungannya melawan Aizen. Dalam kehidupan normalnya sebagai murid, 17 bulan setelah kekalahan dari Aizen, dia kemudian bertemu dengan kelompok Fullbringer yang dikenal sebagai organisasi Execution dengan Ginjo Kugo sebagai pemimpinnya. Dengan para Fullbringer ini, Ichigo kemudian berlatih untuk mendapatkan kekuatan Shinigaminya kembali, dan pada akhirnya dirinya pun berhasil mendapatkan kekuatan Shinigami tersebut. Dalam wujud Fullbring ini, mulanya dia terlihat seperti Shinigami yang diselubungi dengan Reiatsu hitam pekat yang mengingatkan kita pada mode Final Bankai saat melawan Aizen. Namun tidak lama, Reiatsu putih kemudian menyelubunginya dan membuat tubuh Ichigo seperti dilapisi oleh kekuatan hollow. Dalam wujud kedua ini, terlihat jelas kalau Ichigo seolah dibungkus tulang belulang dan tengkorak yang mengelilingi tubuhnya. Dalam wujud ini pula, dia memiliki kecepatan yang sangat luar biasa sehingga hampir sebanding dengan wujud Bankai awalnya.
Dan pada akhirnya dia mampu mengalahkan Tsukishima yang sebelumnya tidak bisa dia kalahkan dalam mode full bring ini. 11. Ichigo mode full bring return. Setelah pengkhianatan dari Ginjo diketahui dan ternyata tujuan Ginjo melatih Ichigo dalam mode full bring adalah untuk mencuri kekuatan dari Ichigo, maka pada akhirnya kekuatan Ichigo berhasil diserap. Dalam pertempuran melawan para Fullbringer, Rukia kemudian datang dan membantu Ichigo. Dan sama seperti sebelumnya, Rukia kemudian menusukkan pedangnya kepada Ichigo. Melalui penetrasi yang dilakukan oleh Rukia kepada Ichigo, Ichigo pada akhirnya mendapatkan kekuatan Shinigaminya kembali. Ternyata pedang yang ditusukkan oleh Rukia mengandung Reiatsu dari Abarai Renji, Kuchiki Byakuya, Zaraki Kenpachi, Hitsugaya Toshiro, Madarame Ikkaku, dan tentu saja Kuchiki Rukia. Gabungan dari kekuatan mereka pada akhirnya mengembalikan kembali kekuatan Fullbringer dari Ichigo. Pada dasarnya dalam wujud ini Ichigo hampir sama dengan wujud Shinigami awalnya, namun kali ini bentuk Zanpakutonya berubah meskipun memiliki ukuran yang hampir sama dengan sebelumnya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki semacam tanda balutan hitam di leher dan dadanya yang menunjukkan kalau dia masih memiliki kekuatan Fullbringnya. 12. Ichigo mode Bankai Fullbringer. Mode Bankai Fullbringer pada dasarnya adalah mode Bankai Ichigo setelah para Shinigami memberikan kekuatannya yang memulihkan kembali kekuatan Fullbringer Ichigo. Sama seperti sebelumnya, mode Bankai ini membuat pedang Zanpakuto Ichigo berubah menjadi lebih kecil dari mode Shikai-nya, dan ini menunjukkan kalau sama seperti Bankai sebelumnya, wujud ini membuat Ichigo meningkat kecepatannya. Namun yang berbeda adalah bentuk Fullbringnya memperlihatkan balutan seperti kain pita hitam menyelubungi tubuhnya, sementara kain putih seperti tulang menyelubungi lengannya. Warna hitam di tubuhnya pada dasarnya mewakili kekuatan Shinigaminya, sedangkan warna putih di lengannya mewakili kekuatan Hollownya. Pedangnya meskipun kelihatan sama berubah menjadi memperlihatkan lekukan gerigi renggang yang membedakannya dengan bentuk Bankai awalnya. Dalam Bankai Fullbring ini, Ichigo pada akhirnya berhasil menghabisi Ginjo dan mengalahkan para Execution untuk selamanya. 13. Ichigo mode Shikai sejati. Mode selanjutnya yang dimiliki oleh Ichigo adalah mode Shikai dari wujud gabungan Shinigami dan Quincy miliknya. Setelah penyerangan Yhwach ke Soul Society yang mengakibatkan kematian dari kepala Gotei 13 Yamamoto Genryusei Shigekuni, Ichigo pada akhirnya menghadapi Yhwach. Dalam pertarungan ini, akhirnya diketahui kalau Ichigo tidak bisa dihabisi oleh Yhwach menggunakan cara normal, karena seperti yang kita tahu, kekuatan Quincy tidak mempan kepada para Quincy lainnya. Selain itu, sebagai respon pertahanan diri dari serangan Yhwach, Ichigo juga berhasil mengaktifkan Blood di pertempuran, yang kita tahu merupakan bentuk jurus khas dari para Quincy, di mana mereka menggunakan reishi dan mengalirkannya dalam aliran darah untuk memperkeras tubuh mereka. Setelah menyadari kalau wujud Zangetsu ternyata adalah Yhwach saat masih muda, ditambah dengan pengetahuan dari ayahnya yang ternyata memberitahu kalau Masaki ibunya adalah Quincy, maka Ichigo akhirnya menyadari jati dirinya sesungguhnya. Setelah dirinya bertemu kembali dengan Oetsu Nimaya, salah satu dari Squad Zero yang sebelumnya mengusirnya, maka pedang barunya ditempa dan pada akhirnya Ichigo mendapatkan wujud Shikai sejati yang membuat Ichigo memiliki dua pedang sekaligus, yang mana kedua pedang ini menunjukkan kalau Ichigo telah mengetahui jati dirinya sesungguhnya. Kedua pedang ini pada dasarnya mewakili dua identitas dirinya, yaitu sisi Quincy-nya dan sisi Shinigami Hollow-nya. Dalam wujudnya ini Ichigo menjadi jauh lebih kuat dikarenakan dia mampu melawan beberapa Stand Ritter yang kita tahu memiliki kekuatan setara kapten di dalam pertempuran. 14. Ichigo Merge Hollow. Pada mode ini Ichigo pada dasarnya memasuki wujud Hollow ketika dirinya berada dalam keadaan bentuk Shikai-nya. Mode tempurnya ini pada dasarnya dia peroleh dengan menggabungkan seluruh kekuatan warisan orang tuanya, Kurosaki Isshin dan juga Kurosaki Masaki. Berkat latihan Fullbringernya, bentuk Hollow-nya sama sekali tidak membutuhkan topeng, dan wujud ini kemudian Ichigo keluarkan untuk melawan Yhwach. 15. Ichigo mode Bankai sejati. Mode Bankai sejati adalah mode Bankai terakhir yang pada akhirnya dikeluarkan Ichigo dalam pertarungannya melawan Yhwach yang kedua kalinya. Dalam pertempuran ini, dia pada akhirnya mengeluarkan Bankainya. Dalam wujud Bankai sesungguhnya dari Ichigo ini, dia mesti menyatukan kedua pedangnya untuk mengeluarkan Bankai. Dan Bankainya ini pada akhirnya memperlihatkan wujud Bankai sesungguhnya dari Ichigo.
Dalam wujud ini, identitas Hollow dan Shinigaminya kelihatan jelas dari paduan warna hitam dan putih di kimono Shinigaminya. Namun yang paling mencolok dari kemampuan Bankai ini adalah tentu saja wujud fisik Ichigo yang tiba-tiba berubah, memiliki sebelah tanduk dan wajah bagian kirinya yang menghitam, dan ini menunjukkan karakteristik Hollow pada tubuhnya. Pada dasarnya, Bankainya ini menyatukan kemampuan Fullbring, Quincy, dan juga Hollow-nya yang dia miliki, dan wong anime kadang menyebut mode ini sebagai mode gado-gado. Menurut Yhwach, kemampuan dari Bankai Ichigo ini sangat berbahaya dan mampu membunuhnya jika saja Yhwach tidak memiliki kemampuan Shrift Almighty yang merupakan kemampuan miliknya. Beberapa orang berspekulasi kalau kemampuan Bankai Ichigo ini memiliki kemampuan untuk membentuk realita dengan setiap tebasan. Inilah sebabnya ketika pedang Ichigo dihancurkan untuk yang kedua kalinya oleh Yhwach, pedangnya justru memperlihatkan wujud baru di dalam pedang yang dihancurkan tersebut. Padahal seperti yang kita tahu, Bankai pada umumnya tidak akan bisa memulihkan diri apabila Bankai tersebut berhasil dihancurkan. Baiklah semuanya, itulah seluruh wujud tempur yang dimiliki oleh Ichigo dari awal manga dan anime hingga akhir. Jika memang ada yang terlewat di antara berbagai macam wujud tempur yang Ichigo miliki, silahkan untuk komentari di bawah. Dan dengan ini, Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian misalkan ingin menonton video Wong Anime lainnya seperti misalnya world building Bleach dan istilah-istilah yang kalian tidak mengerti di Bleach, kalian bisa menonton video di samping ini.